Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Hari ini tanggal 30 bulan Juli 2024. Ada dua emiten yang akan kita bahas, yaitu SSTM dan DRMA. Kita akan melihat dari segi harganya, value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian dari perusahaan. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap orang itu mempunyai pola pemikiran yang berbeda, sehingga ini adalah bahan pertimbangan tambahan juga sebagai bahan edukasi. Kemudian pembahasan kita ini bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi memang berdasarkan dari data-data yang kita dapatkan. Yang pertama ini SSTM ya. SSTM ini yang pertama ini ada tertera ya, Sanson Textile Manufacture. Ini memang perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ya, yang berkedudukan di Bandung. Jadi perusahaan ini perusahaan di bidang industri pemintalan, penununan dan texturing ya, untuk bahan tekstil ya. Baik, yang pertama di sini ada tercatat bahwa ekuitas dalam pemantauan, berarti perusahaan ini oleh Bursa Efek Indonesia termasuk dalam notasi khusus, berarti ada permasalahan dalam ekuitas. Mungkin di sini permodalannya ada bermasalah ya. Yang pertama bahwa IPS-nya ini, keuntungannya ini hanya Rp1, 1,61 rupiah ya. Dari nilai perusahaannya itu Rp209, berarti untung bersihnya itu hanya 0,77%, tidak sampai 1%. Berarti ada dua concern. Yang pertama bahwa keuntungannya ini di bawah Rp10 dan juga keuntungannya kurang dari 10% ya. Di harga sekarang ini 364. Kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya, harga sekarang berarti sudah lebih tinggi daripada nilai perusahaannya. Berarti investor sudah menghargai lebih tinggi ya. Berapa tingginya? 74% lebih tinggi daripada nilai perusahaannya. Namun kalau masih di bawah dari 1 per men 1, itu berarti masih dalam kategori wajar ya. Harganya IPS-nya ini 1,6 rupiah, berarti maksimal beli kita hanya di harga Rp16, sedangkan sekarang sudah 360, berarti ini 21 kali lebih tinggi daripada maksimal kita beli di Rp16. Tentu saja ini valuasinya sudah sangat mahal ya. Berarti kalau kita membeli di saat ini, berarti kita menghabiskan uang itu 21 kali lebih mahal. Ibarat ya, harga barang itu 1.000, berarti kita membelinya di 21.000 ya. Kalau misalnya harganya 100.000, mungkin harganya di 2 juta, mungkin 21 juta kita belinya ya, seperti itu. Mungkin 2.100.000 begitu ya. Kemudian karena keuntungannya sangat kecil tadi ya, otomatis perusahaan juga tidak membagikan dividen karena tidak ada yang bisa dibagikan ya. Selanjutnya dari segi cash flow, free cash flow, perusahaan masih bisa bertahan ya. Perusahaan masih bisa bertahan tipis-tipis sih dengan minus. Dari segi aset lancarnya dan ketahanannya juga masih oke. Perusahaan masih bisa bertahan. Dalam isu-isu sekarang ini memang banyak perusahaan-perusahaan tekstil ini merugi besar karena sulit untuk bersaing dengan perusahaan asing, sehingga banyak perusahaan-perusahaan tekstil itu yang ada yang gulung tikar, ada yang mengurangi karyawannya untuk bisa bertahan. Namun dari segi kepemilikan ini, pemilik tidak menjual
tidak melegokkan semua sahamnya di Bursa Efek. Yang ada di Bursa Efek hanya 14% dan di masyarakat pun 2%. Berarti di sini pemilik setelah meng-IPO-kan sahamnya tidak menjual saham mereka ya. Tetap ada di kepengendalian ada di tangan mereka. Namun dari segi data yang kita dapatkan di sini, untuk bisa kita berinvestasi di sini ya kita harus menunggu karena perusahaan belum untung banyak ya, sehingga mereka tidak bisa membagikan dividen. Sehingga data yang kita harus cek di sini ada yang pertama, kita harus menunggu. Yang pertama dan paling penting di sini adalah IPS-nya harus membaik ya. Kalau IPS-nya tidak membaik, kita tentu saja menghindari dulu untuk melakukan aksi di saham ini. Yang kedua, tentu saja kita harus menunggu perusahaan untuk terlepas atau terbebas dulu dari pemantauan Bursa Efek Indonesia. Dan ini hal yang terpenting ya. Sebagus apapun perusahaannya, kalau masih berada dalam pemantauan, berarti tetap saja harus kita menunggu yang berikutnya. Baik, pembahasan saham kedua DRMA, Dharma Polymetal. Di sini kita mendapatkan dua data sudah ya, dari triwulan 1 dan triwulan 2. DRMA ini perusahaan yang bergerak dalam bidang komponen-komponen sepeda motor ya, ataupun mobil ya. Jadi mereka membuat rangka-rangka, mereka juga membuat spare part dan lain-lain untuk mobil dan sepeda motor. Dari dua data yang kita dapat di sini, yang pertama bahwa book value ada mengalami penurunan. Mungkin saja ini karena sebelumnya membagikan dividen, bisa. IPS pun mengalami penurunan, tetapi harga ada mengalami kenaikan. Berarti di sini ada berpengaruh nanti di PBV dan PER-nya, karena harganya yang naik tetapi keadaan perusahaannya itu menurun ya. Baik, kita cek di awal dulu ya. Di triwulan 1 ini keuntungannya 25%, 25,87. Di triwulan 2 agak menurun dikit, 25,55. Tetapi secara kesimpulan bahwa perusahaan ini untung besar ya. Jadi harga yang tinggi, misalnya harga ini nanti tinggi misal, maka memang karena perusahaannya untung besar. Baik, kita cek dulu. Sekali lagi bahwa perusahaan ini ada sedikit penurunan di bagian keadaan perusahaan, tetapi harganya naik ya. Yang pertama dari segi harga ya, harga sekarang 990. Nilai bukunya itu 418. Berarti sudah di atas ya, di atas 1, berarti termasuk sudah dihargai tinggi oleh investor. Yang kedua 106, berarti maksimal beli 1069. Ada diskon 70%. Kalau 7% itu termasuk kategori wajar saja kalau menurut saya ya, belum kategori murah. Karena di bawah 20-an baru murah. Bagusnya perusahaan ini ya, di tahun 2022 ya, mereka membagikan 24,9%. Tahun ini agak naik menjadi 28. Tetapi dengan 28% mereka dividen yield-nya baru 3,02%. Berarti masih memang membagikan dividen tapi kategorinya masih kecil ya. DPR membagikan dividen tetapi dividennya kecil ya. Jadi valuasinya wajar, DPR-nya kecil. Dari segi free cash flow sangat besar ya. Jadi ketahanannya oke untuk free cash flow. Hutang ini beres semua. Ada penurunan di aset lancar, memang ada penurunan. Di hutang ada sedikit peningkatan tapi masih dalam kategori yang wajar. Jadi untuk ketahanan perusahaan baik saja ya.
sangat baik ya, bahkan baik saja, sangat baik. Kemudian dari segi kepemilikan tidak ada perubahan ya. Kepemilikan tidak ada perubahan baik dari asing ataupun dari lokal, tetap lokal itu 90,29, asing masih di 7% dan tidak ada yang melego ya. Baik, sampai sini kita akan membuat sebuah hipotesa bahwa untuk saham ini ya, perusahaan ini dihargai wajar ya, tapi valuasinya wajar, tetapi perbandingan nilai buku perusahaannya sudah termasuk tinggi ya. Kemudian perusahaan pun sudah mulai ya peduli dengan investor, tetapi porsinya masih kecil. Dari semua data berarti ya, ini lebih kepada harganya ya. Ini berarti menunggu seperti itu, harga menuju equilibriumnya ya. Karena untuk semua data lain-lain ini oke semua, tetapi harganya sudah dihargai tinggi dan wajar saja tadi ya, dihargai agak tinggi dan wajar. Jadi otomatis kita menunggu di equilibriumnya sekitar berapa ya. Ini misal kalau 600, nah kalau 600 itu murah dan wajar ya, tinggal nanti dividennya. Jadi untuk valuasi murah ini sekitar sudah 29%-an ya, 44%, maka itu sudah kategori yang murah. Jadi dia sekitar 700-an ke bawah ya, mungkin seperti itu. Baik, itu pembahasan kita. Jadi di sini investor sudah menghargainya tinggi ya, itu saja permasalahannya, harganya yang perlu kita tunggu menjadi lebih baik ya. Oke, demikian pembahasan kita. Yang pertama tadi SSTM dan yang kedua DRMA. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.